Tepat pada saat ini, sinar cahaya muncul dalam ruang tanpa akhir. Sinar cahaya ini sangat cepat dan mengalir melalui langit yang sobek ke tanah roh iblis. Orang yang memimpin jalan adalah Celestial yang diisi dengan energi spiritual Celestial. Di belakangnya ada banyak Celestial yang juga membantai jalan mereka di sini. Sejumlah besar pembudidaya aliansi tiba dan mengelilingi daerah itu. Untuk aliansi kultivasi, apakah itu Sekte Ilahi 4, All-Seer, atau Iblis Kuno Teajia, mereka semua adalah musuh. Bahkan langit ini tidak ingin King Lin terbangun, mereka lebih suka Iblis Kuno menempati tubuh. Namun, Iblis Kuno adalah seseorang yang harus mereka bunuh. Ketenaran King Lin sudah cukup untuk mengejutkan sisa langit. Bahkan Dewa Surgawi yang memimpin dakwaan dulu sangat menghormati sebelum King Lin. Dia tidak berani berpikir untuk memberontak. Namun, surga ini telah disembah selama bertahun-tahun karena aliansi budidaya, dan tidak ada dari mereka yang mau menyerahkan apa yang mereka miliki dan kembali ke masa lalu. Akibatnya, mereka tidak ingin King Lin terbangun. Iblis Kuno harus mati. Tetapkan formasi. Saat mereka masuk ke tanah roh iblis, mantan Dewa Surga mengeluarkan raungan. Para pembudidaya aliansi dengan cepat membentuk anjing laut. Saat energi asal yang tak berujung memenuhi langit, 9 pedang besar mengkilap muncul. 9 pedang raksasa ini melayang di udara dan mengelilingi area 50 km. Daore Finemen. Penggarap aliansi yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat yang sama, dan kata-kata ini bergema seperti gemuruh guntur. Formasi diaktifkan, dan pada saat ini, area 50 km diselimuti cahaya pedang yang tak berujung. Banyak Celestial bergegas keluar dan menuduh orang-orang di bawah. Sebagian besar dari mereka mengejar kabut hitam tempat Iblis Kuno dan lelaki tua itu berada. Kelompok lain langsung pergi setelah All-Seer. Dalam sekejap, semuanya jatuh ke dalam kekacauan. Namun, pada saat kekacauan, cahaya biru mengerikan datang dari mata kanan Wang Lin. Pilar yang dibuat oleh All-Seer mulai runtuh, dan cahaya biru menembusnya. Ketika cahaya biru menembus, pilar itu runtuh menjadi tumpukan puing. Lapisan debu yang tebal ditendang ke atas dan semua orang di pilar itu bubar. Wang Lin melompat ke udara dan menyerbu All-Seer. Kemunculan aliansi budidaya dan mantra Wang Lin yang tiba-tiba menarik perhatian All-Seer. Ekspresinya menjadi sangat suram saat ia menggunakan Trisula untuk mengusir Mu Bingmei. Dia berteriak, "Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu." Mu Bingmei ragu-ragu sejenak, tetapi saat itu suara dingin Wang Lin menggema. "Aku tidak butuh bantuanmu. Adapun pil dari sebelumnya, saya akan menemukan cara untuk membayar Anda beberapa kali lipat. Sedangkan untuk menyelamatkan hidupku, aku juga akan membayarnya beberapa kali lipat." Ekspresi Mu Bingmei segera menjadi pucat saat dia diam-diam mundur. Dia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Aku ingin melihatnya." Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Ini adalah keinginannya yang terkuat di hatinya. Itu bergema di benaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia masih merasa sangat rumit tentang hal itu. Ini dia seseorang yang tidak bisa diketahui atau dipahami orang luar. Namun, tubuh Wang Lin bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ini adalah Wang Ping. Penyebutan Wang Ping menyebabkan hati Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Jika Anda tidak mengalaminya secara pribadi, itu tidak mungkin untuk dipahami. Kamu tidak memenuhi syarat. Hati Wang Lin tersengat saat ia menyerang All-Seer. Mu Bingmei tersenyum sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika para dewa dari Cultivation Alliance mendekat, Mu Bingmei menatap mereka dengan tatapan dingin. Kemarahan dari emosi yang kompleks di hatinya dilepaskan ke langit. Dia menyerang langit dengan pedang pendek di tangannya. Mengabaikannya untuk saat ini, Wang Lin terbang langsung ke All-Seer. Cahaya biru dari mata kanannya seperti matahari yang menerangi dunia. Ini membuat tubuhnya mengeluarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Sang Pelihat, memegang Trisula, memiliki perasaan takut. Cahaya biru berisi mantra yang tidak bisa dia lihat. Ini adalah All-Seer, pertempuran kita sekarang sudah berakhir. Wang Lin meraung ketika cahaya biru bersinar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul. Perisai cahaya biru sudah terbelah dua, tapi pada saat ini, bagiannya menyatu. Kemudian secara tak terduga hancur menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi darah itu. Pada saat ini, jantung All-Seer bergetar dan perasaan bahaya yang tidak diketahui memenuhi pikirannya. Bahaya seperti ini sangat langka baginya, tetapi begitu kuat sehingga membuatnya menghirup udara dingin. Dia tidak ragu-ragu untuk meraih ke arah antara tangan kiri alisnya, dan dia tanpa ampun merobek. Segel kedua di antara kedua alisnya terbuka setengah olehnya. Sebelum dia bisa merobek, telapak tangan besar turun dari langit. Kecepatan telapak tangan itu di luar imajinasi. Itu terbentuk menjadi kepalan tangan dan menabrak tubuh All-Seer. Gemuruh-gemuruh terus bergema dan bumi bergetar hebat. Setelah kepalan besar, sepasang kepalan besar mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, perubahan yang tak terbayangkan muncul di ruang di atas Demon Spirit Land. Langit bergemuruh keras dan pusaran besar muncul dan berputar dengan cepat. Pusaran ini sangat besar dan tidak terbatas.
Semua planet di daerah itu termasuk dalam pusaran. Berbagai adegan realistis mulai bermunculan. Ada banyak bangunan megah. Bangunan-bangunan ini sangat sederhana, tetapi terlihat sangat kuno. Ini adalah tanah merah darah dengan hanya bangunan tanpa batas ini. Itu tidak seperti apapun kecuali bangunan-bangunan yang mendukung dunia ini ada. Tepat pada saat ini, kaki raksasa turun dari langit dan mendarat di tanah. Saat kaki mendarat, bumi hancur dan gemuruh-gemuruh bergema. Kaki itu mendarat di sebuah bangunan dan menyebabkannya segera runtuh menjadi tumpukan puing. Pada saat yang sama, raungan yang menghancurkan bumi yang bergema di kekosongan bisa terdengar. Dalam adegan yang sangat realistis di dalam pusaran, pemilik kaki itu adalah raksasa besar. Itu adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 8. Jika itu dia, itu tidak akan terlalu mengejutkan, tetapi di samping Dewa Kuno Bintang 8, ada hampir 100 lebih raksasa dengan ukuran yang sama. Hampir 100 raksasa ini adalah Allah Kuno Bintang 8. Lebih jauh lagi berdiri sosok yang lebih besar. Dewa Kuno Bintang 8 tidak bisa dibandingkan dengan sosok ini. Itu seperti semut dibandingkan dengan gajah, tetapi bahkan ini tidak menggambarkan seberapa besar angka ini. Lebih jauh lagi, ada gelombang besar energi iblis, dan setan kuno muncul dari dalam energi iblis. Energi iblis tak berujung membanjiri dunia saat raungan dan teriakan mereka bergema. Di arah lain, ada energi iblis yang menggetarkan surga, dan iblis kuno yang didakwa dengan darah gila di mata mereka. Ini adalah pertempuran besar antara 3 klan Orde Kuno. Di tanah, ada banyak pembudidaya ki penyulingan, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya manapun saat ini. Mereka dikelompokkan berdasarkan keluarga, dan masing-masing memiliki berbagai tato di antara kedua alis mereka. Mereka memulai pembantaian gila. Medan perang ini terlalu besar. Pusaran di antara bintang-bintang hanya menampilkan sudut pertempuran. Semua orang di Demon Spirit Land tiba-tiba menyadari bahwa Demon Spirit Land menghilang. Segalanya sebelum mereka menghilang dan mereka muncul di medan perang. Adegan di sekitarnya sangat realistis. Namun, jelas ada orang-orang yang tidak mempercayainya dan menganggap itu semua hanya ilusi. Meski kaget, seorang celestial dari aliansi memandanginya dengan mata penuh penghinaan. Tiba-tiba sebuah bayangan melayang di atasnya dan kaki Dewa Kuno tanpa ampun menginjak ke bawah. Dia bahkan tidak menghindar, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya jatuh, menyebabkan bumi bergetar. Ketika kaki terangkat, benda langit hilang, hanya menyisakan darah dan daging. Jiwa asalnya juga telah runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, seekor burung raksasa berukuran 10.000 kaki mengeluarkan desis ganas dan terbang mendekat. Gemuruh-gemuruh bergema ketika burung itu terbang, dan sayapnya seperti bilah. Itu menyapu para penggarap aliansi yang membentuk formasi, dan ratusan dari mereka terbelah dua. Darah disemprotkan kemana-mana. Mimpi. Mimpi tentang zaman kuno. Iblis kuno, lelaki tua, dan para bidadari yang bertarung tiba-tiba berhenti dan menatap dengan tercengang oleh hal ini. Ketika iblis kuno Teajia melihat semua ini, ketakutan muncul di matanya. Masa-masa purba. Mungkinkah ini medan perang primordial? Pria tua dari alam void brilian tersentak. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa yang ditinggalkan Dewa Kuno Bintang 8 di perisai cahaya biru. Mantra yang menyelamatkan jiwa dari Dewa Kuno Bintang 8 tidak mungkin sederhana. Mimpi Dewa Kuno, mimpi zaman kuno. Pada saat ini, bumi bergetar bahkan lebih keras. Hampir 100 Dewa Kuno berjalan di bumi dan mulai menyerang ke semua orang. Klan Iblis Kuno dan klan Iblis Kuno juga meraung saat mereka bergegas. Sepertinya lokasi semua orang berada adalah pusat pertempuran. Sosok besar mustahil yang ada di balik 100 Dewa Kuno juga mengangkat kakinya. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepalanya geli dan cepat berserakan. Adapun Iblis Kuno, dia melihat klan Iblis Kuno yang mendekat dengan kegembiraan di matanya. Olseer berjuang untuk berdiri di kejauhan dan mengeluarkan seteguk darah. Ketenangan di matanya runtuh dan tangan kirinya tanpa ampun merobek apa yang tersisa dari segel kedua. Pada saat ini, raungan Olseer menggema di seluruh dunia. Dia melepaskan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan medan perang primordial sepertinya akan runtuh. Wang Lin, keluarlah untukku. Si pelihat mengeluarkan raungan. Penampilannya sangat berubah setelah segel kedua dilepas. Dia beralih dari seorang pria parubaya berusia 50 tahun ke seorang pria di masa jayanya sekitar usia 30. Rambutnya benar-benar hitam dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Merobek segel kedua telah merilis tingkat budidaya surga kedua. Ini sudah batasnya. Dia tidak berani dengan santai melepaskan Heaven's Blick ketiganya. Wang Lin hanya seorang pembudidaya kecil yang menyetrumnya berulang kali. Hukum asal itu sudah sangat kuat. The Olseer berpikir bahwa itu adalah kartu as Wang Lin, jadi dia tidak berpikir Wang Lin masih akan memiliki mantra semacam ini ketika didorong ke sudut. Wang Lin, keluar! Olseer meraung marah di langit. Namun, tepat saat suaranya bergema, suara berdengung datang dari dunia. Aku tepat di depanmu. Suara itu beberapa kali lebih keras daripada guntur, dan itu menggantikan semua suara lain di medan perang. Suara ini bergema di telinga semua orang.
Beberapa petani yang tingkat kultivasinya kurang berdarah dari telinga mereka dan jeritan sengsara mereka bergema. Bahkan Olseer terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk mengikuti suara itu, tetapi begitu dia melakukannya, wajahnya menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Sosok yang jauh lebih besar dari dewa kuno bintang 8 manapun muncul di hadapan Olseer dan yang lainnya. Angka ini juga sangat besar, tidak mungkin untuk digambarkan. Olseer bahkan tidak bisa melihat wajah sosok ini, dia hanya bisa melihat hingga pinggang mereka. Saat Olseer mengangkat kepalanya, dia mendengar suara siulan aneh. Seolah-olah sesuatu dari atas turun, tetapi berjalan begitu cepat sehingga ada gesekan dengan udara. Dalam sekejap, embusan angin yang kuat turun dari langit. Embusan ini sangat kuat, dan saat mendarat di tanah, itu menyebabkan tanah retak. Para pembudidaya aliansi runtuh di bawah hembusan angin yang kuat ini. Bahkan surga itu dipenuhi dengan ketakutan. Secara khusus, Dewa Surgawi dari aliansi mengungkapkan teror yang tak terkatakan dan tubuhnya bergetar ketika dia melihat sosok ini. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, tubuhnya bergetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terkunci ke langit, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai tertawa seperti orang gila, tetapi tawanya mengandung sedikit kegilaan. Sepertinya dia baru saja mengalami semacam rangsangan yang tak terbayangkan yang menyebabkan dia menjadi gila. Dia batuk seteguk darah, tetapi mantan Dewa Surgawi ini masih gila. Dia terus-menerus mundur sampai menghilang ke suatu tempat di dunia. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir, karena hembusan angin dari langit menjadi lebih kuat. Seseorang menatap langit dan melihat titik hitam di kejauhan. Titik hitam ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam sekejap, saat angin semakin kencang, titik hitam berubah menjadi kepalan besar yang tak terbayangkan. Itu seperti sebidang tanah yang akan runtuh, dan bayangan yang dilemparkannya menggantikan langit. Ekspresi Olseer menjadi sangat serius. Auranya mencapai puncak dan dia melempar trisula ke udara. Kemudian tangannya membentuk segel dan jubahnya bergerak seolah ada gas yang bergerak di dalam pakaiannya. Dia membuka tangannya dan kemudian tubuhnya meletus dengan kultivasinya Heaven's Blade puncak kedua saat ia menyerbu ke langit. Tinju raksasa turun seperti orang gila, menciptakan ledakan sonik saat mendekati trisula. Terdengar dentuman keras dan bunyi berderak dari trisula. Tepat ketika akan runtuh, tangan raksasa meraihnya, dan tinju terus turun dengan trisula di tangan. Tinju bertabrakan dengan Olseer. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menggetarkan surga dan dampak yang tak terbayangkan menyebar seperti orang gila. Seolah-olah sebuah tirai dilepas dan seluruh medan pertempuran primordial menghilang di bawah dampak ini. Dunia kembali normal dan pusaran di luar Demon Spirit Land menghilang. Planet-planet itu juga kembali ke posisi mereka. Bahkan Demon Spirit Land sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Satu-satunya hal yang berubah adalah bahwa sekarang ada orang gila, banyak pembudidaya aliansi telah menghilang, dan semua orang terkejut. Suara letupan datang dari dalam tubuh Olseer dan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian batuk seteguk darah dengan potongan-potongan organ internal bercampur. Di belakangnya adalah setan kuno Teajia. Terima kasih, suara Olseer terdengar parau dan dia batuk seteguk darah lagi. Wajah setan kuno Teajia juga pucat. Pada saat itu, dia melawan dengan Olseer. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya dari mantra yang sulit dipercaya itu. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit sebelum Olseer. Saat dia mendarat, dia batuk darah dan ada jejak cahaya biru di mata kanannya. Namun, cahaya biru itu segera runtuh, dan seiring dengan itu pergi perisai cahaya biru. Perisai itu hancur sepenuhnya. Ada satu hal lagi di tangan Wang Lin, trisula Olseer. Pada saat ini, Wang Lin tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung, dan bahkan kakinya gemetar. Jika bukan karena tekadnya dia sah dari lebih dari 1000 tahun budidaya, dia pasti sudah jatuh. Mu Bingmei terkejut dengan semua ini, dan dia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bahkan pria tua Brilliant Void menatap Wang Lin dengan tatapan yang sangat berbeda. Kata-kata Mu Bingmei secara bertahap bergema di telinganya. Dia bukan seorang kultivator biasa. Para pembudidaya aliansi sekitarnya semua memandang Wang Lin dengan ketakutan dan ketakutan. Adegan tadi adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Medan pertempuran primordial yang realistis, pemandangan yang menyedihkan, dan sosok yang tak tertanding itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dilawan dalam pikiran mereka. Meskipun Wang Lin tidak memiliki kekuatan bertarung lagi, tidak ada dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Pada saat ini, hati mereka masih berdebar kencang dari apa yang baru saja terjadi dan belum tenang. Sosok Wang Lin tampaknya tumpang tindih dengan sosok besar yang tak tertandingi di pikiran mereka. Ketika dia berdiri di sana, dia memberikan rasa keagungan yang tidak terlihat. Orang tua Brilliant Void menatap Wang Lin dan menghela nafas. Orang di depannya membuatnya berpikir tentang harimau putih 4 di Vine Sekte. Macan putih saat itu mampu memblokir kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi dan alam Void Brilliant sendirian. Bahkan setelah dia meninggal, dia membuat musuh-musuhnya tidak berani mendekat untuk waktu yang sangat lama. Wang Lin benar-benar menjadi terkenal dalam pertempuran ini di Demon Spirit Land.
Meskipun tingkat kultivasinya bukan yang tertinggi, tidak ada yang berani dengan santai menyinggung dia. Wang Lin, Anda harus mati. Olseer memandang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra, langit di atas berubah sekali lagi dan seseorang melangkah keluar. Orang ini setengah baya, tetapi dia hanya di sini dengan jiwa asalnya, namun dia mengeluarkan aura yang bermartabat. Di belakangnya ada puluhan orang. Ada orang-orang dari Sekte Ilahi Naga Azur, Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam, dan Sekte Ilahi Harimau Putih. Di belakang lusinan orang ini, ada banyak anggota dari 4 Sekte Ilahi. Kedatangan mereka seolah membuat dunia berubah warna dan bergemuruh di langit. Ini menyebabkan semua orang mengangkat kepala. Siapa yang berani membunuh Kaisar Ilahi masa depan kita sebelum saya? Pria paruh baya itu adalah Vermilion Bird Divine Emperor. Suaranya tenang, tetapi saat suaranya keluar, itu menyebabkan Demon Spirit Land bergetar. Banyak orang di tanah mundur seolah-olah mereka tidak bisa menahan suara ini. Banyak teman lama telah datang, pria paruh baya itu memandang berkeliling. Vermilion Bird Divine Emperor, ekspresi Olseer menjadi suram. Dibandingkan dengan Vermilion Bird Divine Emperor, Olseer adalah junior. Di aliansi, selain beberapa orang, tidak banyak yang bisa menandingi Vermilion Bird Divine Emperor dalam senioritas. Pria parubaya muncul di hadapan Wang Lin dengan satu langkah. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum dia mengungkapkan senyum kekaguman dan mengangguk. Baik. Baik. Meskipun hanya 2 kata, mereka cukup untuk mengungkapkan kepuasannya dengan Wang Lin. Sebenarnya, dia sudah tiba, tetapi alasan dia tidak muncul adalah karena dia telah mengambil kesempatan ini untuk menguji Wang Lin. Yang benar adalah bahwa Wang Lin membuatnya sangat puas. Sekarang pertempuran ini akan berakhir. Mata Vermilion Bird Divine Emperor menyala dan mengungkapkan tatapan sengit. Dia mengangkat tangan kanannya, sepotong batu putih muncul. Saat batu ini muncul, energi yang sangat panas muncul di dunia. Ruang di sekitarnya mulai mendistorsi seolah tidak seharusnya ada dan ditolak. Saat batu itu muncul, itu meleleh menjadi setetes darah yang terbakar, dan itu melayang di atas tangan pria paruh baya itu. Siapapun yang melihat setetes darah ini akan merasa seolah-olah mereka baru saja menelan seteguk api dan panas muncul di hati mereka. Orang tua Void Brilliant menatap benda di tangan Vermilion Bird Divine Emperor dan berkata, harta Vermilion Bird Divine Sekte dari zaman purba. Saat tetes darah merah muncul, nyala api yang tampaknya bukan milik dunia ini menyapu langit. Dunia ini sekarang diselimuti oleh lampu merah. Pada akhirnya, nyala api yang seharusnya tidak ada di dunia ini berkumpul di bagian selatan langit dan membentuk Vermilion Bird. Itu menjerit dan memandang rendah semua orang dengan aura bangsawan. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari Sekte Ilahi Naga Azur di samping Kaisar Ilahi Burung Vermilion saling memandang. Penatua di depan dengan 9 Azur Dragon bersulam jubahnya mengambil napas dalam-dalam dan membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian mengeluarkan raungan dan aura yang kuat menyebar. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan ekspresi menyakitkan ketika pakaian di dadanya meleleh, mengungkapkan kulitnya. Lampu hijau menyala dari dadanya dan sesuatu melayang. Itu adalah sepotong kayu hijau. Saat kayu hijau muncul, raungan naga bergema di seluruh dunia. Naga azur yang tak terhitung jumlahnya, ratusan ribu kaki panjangnya muncul di langit berbintang yang tak berujung. Raungan naga azur bergema di langit. Ini memicu riak luar biasa yang tersebar ke segala arah. Angin kencang yang ingin mengganggu Norma telah berangkat. Pada akhirnya, naga azur ini berkumpul di timur dan membentuk naga azur yang sangat besar. Itu melingkar bersama saat melihat semua orang dengan tatapan kejam. Demikian pula, 7 tetua dari White Tiger Divine Sekte duduk dalam formasi dan membentuk segel. Cahaya keemasan melintas di antara alis mereka dan 7 keping logam pecah keluar dari kepala mereka. Setelah 7 keping logam pecah muncul, mereka menyatu bersama untuk membentuk sepotong logam dengan bentuk tidak teratur. Namun, perubahan lain terjadi di langit setelah logam menyatu. Raungan harimau tiba-tiba muncul dan mengejutkan dunia. Niat membunuh yang intens menyapu daerah itu, dan para pembudidaya dengan pikiran lemah hampir takut keluar dari akalnya. Yang mengikuti deru macan adalah harimau putih yang sangat besar. Macan putih ini tampak sangat ganas, seolah-olah akan menyerang makhluk hidup apapun. Saat melayang di udara, mata merahnya menyapu semua orang dan tiba di sisi barat langit. Sekte terakhir untuk mengambil harta suci mereka adalah Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam. Setelah pengkhianatan Kaisar Tortoise Hitam Kura-Kura, Set dibagi menjadi 2, dan karena serangan aliansi, ada setiap beberapa orang yang tersisa di sekte mereka. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada sedikit yang tersisa. Hanya 3 penatua yang datang. Saat mereka menutup mata, gelombang air muncul dan menyapu daerah itu. Saat gelombang mengerikan menyapu langit, seekor kura-kura hitam raksasa muncul. Kura-kura hitam ini tampak agak suram. Itu mendesis panjang dan air di bawahnya mendorongnya ke ujung utara. Namun, dibandingkan dengan 3 binatang ilahi lainnya, kura-kura hitam ini jelas kurang. 4 Divine Beasts berada di posisi. Naga azur di timur, macan putih di barat, Vermilion Bird di selatan, dan kura-kura hitam di utara. Meskipun semua ini terdengar lama, tetapi 4 Divine Beasts muncul dalam waktu yang sangat singkat dan mengelilingi langit.
Ekspresi Allseer menjadi suram. Setan kuno Teajia juga menatap pada 4 Divine Beasts dan mengungkapkan tatapan dingin. Vermilion Bird Divine Emperor telah bersiap. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan setetes darah di tangannya terbang keluar menuju Vermilion Bird di selatan dan menyatu dengannya. Vermilion Bird segera mengeluarkan desis, dan nyala api di sekitarnya menjadi semakin kuat. Itu dibebankan langsung pada Allseer dan Ancient Devil Teajia. Pada saat yang sama, Naga Azur, Macan Putih, dan Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam semua melakukan hal yang sama. 3 binatang ilahi mengeluarkan raungan dan menerjang, menyebabkan dampak yang tak terbayangkan untuk menyebar. Ekspresi Allseer berubah suram dan tangan kanannya membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Nasib surgawi naga semangat 7 warna." Setelah dia berbicara, ada kilatan cahaya 7 warna, dan dari dalam cahaya ini, seekor harimau 7 warna muncul. Harimau ini sebesar harimau putih, dan menerkam harimau putih. Nasib surgawi naga semangat 7 warna. Roh kura-kura surgawi 7 warna berwarna. Setelah Allseer berteriak, naga 7 warna dan 7 kura-kura muncul. Mereka meraung dan bergegas keluar. Kemudian Allseer sendiri membentuk segel dan menyerbu ke langit. Saat iblis kuno Teajia menatap 4 binatang suci, ada sedikit ketakutan di matanya. Keempat harta karun suci ini terasa akrab baginya. Jauh di dalam ingatannya, dia tampaknya telah melihatnya sebelumnya. Ini bukan kenangan King Lin, tapi kenangan iblis kuno. Setan kuno Teajia menunjuk ke langit dan berteriak, "Matahari, bulan, penguburan bintang 3. Pada saat ini, langit yang ditempati oleh 4 Divine Beasts ditutupi oleh cahaya bintang. Cahaya bintang ini muncul dengan sangat tiba-tiba dan menembaki 4 Divine Beasts. Setelah cahaya bintang datang cahaya bulan. Itu menerobos semua kekacauan di dunia dan tiba di sini. Cahaya bulan tidak terlihat dan tampak muncul entah dari mana, seperti ilusi. Cahaya bulan diikuti oleh yang pertama dari 3 mantra penguburan dan juga yang terkuat, pemakaman matahari. Saat iblis kuno Teajia menggunakan mantra ini, cahaya dari kekosongan di luar tanah roh iblis mulai berkumpul pada satu titik. Semakin banyak cahaya berkumpul, titik cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya yang keras memenuhi langit dan menerangi segalanya. Setelah titik cahaya menyerap semua cahaya ini, itu tumbuh sampai hampir 10.000 kaki lebarnya. Cahaya dari itu sangat kuat. Jika manusia melihat itu, mata mereka akan terbuka. Jika tingkat kultivator terlalu rendah, maka mata mereka akan tertusuk juga. Pada saat ini, bola cahaya ini seperti matahari. Itu bersiul langsung ke partikel debu tempat Demon Spirit Land berada. Allseer melambaikan lengan bajunya dan menyerbu 4 Divine Beasts di udara. Vermilion Bird Divine Emperor menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Awasi. 4 harta suci-suci sekte ilahi saya hanya memiliki 3 gaya, tetapi hanya 3 gaya ini cukup untuk memungkinkan 4 sekte ilahi saya ada selamanya." Kata-katanya secara alami diarahkan ke Wang Lin. Tubuh Wang Lin sangat lemah, tapi dia masih mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Kayu Azur Dragon Jiai Timur, Metal Gengsin Macan Putih Barat, Api Dingding Vermilion Bird Selatan, dan Air Hitam Kura-Kura Renkui Utara. Pada saat yang sama, kata-kata yang sama datang dari 3 sekte ilahi yang tersisa. Jia Spirit, Geng Spirit, Ren Spirit. Setelah ini dikatakan, 4 Divine Beasts di langit mengeluarkan raungan dan kemudian berubah menjadi senjata. Azur Dragon berubah menjadi tombak biru, Macan Putih berubah menjadi pisau emas, Vermilion Bird berubah menjadi pedang panjang merah, dan kura-kura hitam berubah menjadi kapak hitam. 4 senjata yang dibentuk oleh 4 Divine Beasts dibebankan ke bawah. Roh naga yang dipanggil Allseer ditusuk oleh tombak biru tanpa perlawanan dan runtuh. 2 roh yang tersisa adalah sama, mereka tidak bisa menghentikan gaya pertama dari 4 harta karun suci. Mereka runtuh dan diterbangkan oleh serangan harta karun suci. Cahaya bintang setan kuno Teajia tiba, tetapi cahaya bintang itu ditembus oleh 4 harta karun dan hancur. Adapun cahaya bulan, itu hanya bertahan sebentar sebelum menghilang. 4 harta karun suci didakwa di Allseer dan Ancient Devil Teajia. Pada saat ini, langit cerah. Itu adalah pemakaman San Iblis kuno yang mendekat. Bola cahaya raksasa ini masuk melalui langit tanah iblis yang pecah, dan cahayanya menyelimuti tanah. San Burial adalah salah satu mantra paling kuat King Lin. Meskipun iblis kuno Teajia tidak menggunakannya dengan benar, itu tidak lemah. Saat cahaya ini memenuhi langit, Fortreasures Divine berkumpul dan aura yang kuat muncul untuk bertabrakan dengan cahaya. Gemuruh bergema, dan pada saat ini, mata Kaisar Vermilion Bird Divine menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Dengan kehendakku sebagai Vermilion Bird Divine Emperor, aku memerintahkan biara suci untuk bergabung menjadi satu, Ding Earth." Pada saat yang sama, orang-orang yang mengendalikan 3 harta lainnya berteriak, "Yi Earth, Sin Earth, Kui Earth." Saat suara mereka bergema, 4 harta karun suci bersinar dan berkumpul pada pedang panjang merah Vermilion Bird. Dalam sekejap, longsword merah tumbuh seperti orang gila sampai terlihat seperti itu bisa membelah langit dan bumi. Pada saat yang sama, senjata yang dibentuk oleh Azur Dragon, Macan Putih, dan kura-kura hitam muncul di belakangnya.
Longsword merah ini menekan iblis kuno. Tekanan dari hanya turun beberapa puluh kaki segera menyebabkan seluruh tanah roh iblis bergetar. Bumi tenggelam, membentuk baskom. Mata iblis kuno Teajia bersinar merah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya aliansi mengisap udara dingin, dan mata mereka penuh dengan horor. Mereka hanya mendengar bahwa Fort Treasures Holy Force Sekte Divine begitu kuat bahwa bahkan alam Void Brilliant sangat takut pada mereka. Pada saat ini, mereka melihat mereka dengan mata kepala sendiri untuk pertama kalinya dan sangat terguncang. Mereka tidak dapat melupakan 4 sekte ilahi yang hampir terlupakan. Mu Bingmei memandang 4 Beast Divine dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Namun, setelah melirik Wang Lin, suasana hatinya menjadi sangat kompleks dan dia tidak lagi memperhatikan 4 harta karun suci. Orang tua Void Brilliant menatap langit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa 4 harta karun suci ini tidak sempurna dan bahwa ada kekurangan. Kekurangannya adalah harta karun kura-kura hitam. Harta suci kura-kura hitam yang asli seharusnya berada di tangan aliansi budidaya. Di tangan mantan kaisar ilahi kura-kura hitam, mata pria tua Brilliant Void itu berbinar. Tubuh setan kuno Teajia melepaskan energi iblis tak berujung dan membentuk bayangan iblis raksasa di atasnya. Bayangan iblis ini akan menuju ke langit. Namun, saat pedang panjang merah itu menekan, bayangan iblis mengeluarkan erangan, dan seluruh tubuhnya ditekan ke bawah. Sama seperti pedang panjang merah menebas, bayangan iblis mengangkat lengannya dalam upaya untuk melawan. Namun, dengan keras, lengan bayangan iblis runtuh dan tidak bisa menghentikan pedang panjang merah sama sekali. Ketakutan memenuhi mata setan kuno Teajia. Orang lain mungkin tidak tahu asal dari 4 harta karun suci, tetapi ketika dia mengamati mereka, dia menjadi lebih yakin tentang spekulasi itu. Ini adalah harta karun Dao Purba Surgawi. Iblis kuno tersentak. Bayangan iblis di atasnya bergemuruh dan tidak bisa menghentikan pedang sama sekali. Pedang itu membelah bayangan iblis menjadi 2 dan menyerang Teajia. Tepat pada saat ini, Olseer mengungkapkan pandangan tegas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya dikelilingi dalam cahaya 7 warna. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke atas dan berteriak, 7 warna nasib surgawi, kehendak langit, merah. Setelah dia berbicara, tubuhnya gemetar lampu merah yang terpisah dari cahaya 7 warna di sekitarnya dan menembak pada pedang panjang yang turun ke Ancient Devil Teajia. Oranye. Cahaya oranye terpisah dari 6 warna yang tersisa. Olseer meneriakkan nama masing-masing warna, dan ketujuh warna itu terbelah satu demi satu. Mereka menyatu bersama dan melesat maju seperti sinar pelangi. 7 lampu menyatu menjadi satu dan membentuk diagram langit. Rambut hitam Olseer bergerak tanpa angin. Dengan deru terakhir, cahaya 7 warna segera diputar, membentuk pusaran 7 warna. 3 potong cangkang kayu muncul dari dalam pusaran. Olseer meraih mereka dan melemparkannya ke depan. 3 cangkang kayu bertabrakan dengan masing-masing dan jatuh membentuk diagram. Olseer menatap diagram ketika tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk. Nasib pinjam untuk membentuk Dao. Setelah dia berbicara, aura yang tak terlukiskan keluar dari 3 cangkang kayu. Saat aura ini muncul, bahkan pedang panjang merah berhenti sejenak. Seolah-olah ada kekuatan yang akan bangkit dari 3 cangkang kayu dan akan keluar. Saat kekuatan ini menyebar, semua orang terkejut. Mata pria tua Brilliant Void menyipit ketika dia melihat Olseer dengan cahaya misterius di matanya. Dao Olseer ini. Jadi ternyata bukan nasib surgawi, meminjam nasib surgawi untuk membentuk laut Dao-nya sendiri. Orang ini sebenarnya bisa mengolah Dao dengan ide semacam ini dan mampu membangun domain semacam itu. Dia hampir menangkap sekilas Dao. Bahkan iblis kuno Teajia tampaknya melihat beberapa petunjuk dan terengah-engah. Ada kejutan di matanya saat dia melihat Olseer. Wang Lin menatap aura yang keluar dari 3 potong kulit kayu. Dia ingat aura ini dengan sangat baik. Di dalam tasnya, ada beberapa kristal yang diambilnya dari tengkorak Dewa Kuno Bintang 8. Aura dari kristal itu persis sama dengan aura dari cangkang kayu. Melihat aura dari cangkang kayu menjadi lebih kuat, mata Vermilion Bird Divine Emperor menyipit. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia mengaktifkan gaya ketiga dari Vermilion Bird Holy Treasure sendiri. Dia berteriak, api surga. Longsword merah mengeluarkan nyanyian pedang yang keras dan api menyebar. Api memenuhi langit dan bahkan menyebar melalui lubang di langit. Dalam sekejap, setengah dari bintang itu dipenuhi api. Aura yang mirip dengan cangkang kayu muncul dari dalam pedang, tapi itu bahkan lebih kuat. Ketika jari Vermilion Bird Divine Emperor menunjuk ke bawah, pedang itu menebas. Itu bertabrakan dengan 3 potong kulit kayu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara memekakkan telinga diikuti oleh gelombang kejut yang kuat. 3 potong kayu itu langsung runtuh, dan bahkan pusaran 7 warna di belakangnya terkoyak. Olseer batuk seteguk darah dan mundur seperti orang gila. Longsword itu menekan, menerobos semua rintangan, dan mendarat di dahi Teajia. Pada saat ini, kabut hitam pekat berkumpul di antara alis Teajia dan tubuh iblis kuno yang sebenarnya muncul. Dia mengisi formulir di antara alisnya dengan maksud untuk membalikkan bahkan langit.
Dia adalah iblis kuno, anggota dari salah satu dari 3 ordo kuno, klan yang menentang surga. Saat pedang menekan, raungan iblis kuno bergema di seluruh dunia. Namun, begitu roh aslinya muncul, pedang panjang itu memerah. Itu adalah setetes darah yang telah menyatu dengan harta suci. Tanpa diduga itu terbang keluar dari pedang dan mendarat langsung di antara alis iblis kuno. Ini. Darah ini bukan surga Dao Purba, iblis kuno Teajia berteriak. Daerah di antara alisnya tampak meleleh dan setetes darah menembus. Roh sejatinya dipaksa kembali ke tubuh King Lin. Saat dia hendak mundur, darah mendarat di antara alis King Lin dan membentuk segel merah tua. Tubuh setan kuno Teajia bergetar dan segera jatuh ke tanah. Jiwa asal Vermilion Bird Divine Emperor menjadi kabur. Dia hanya di sini dengan jiwa asalnya, dan mengaktifkan harta suci telah menghabiskan banyak energi asal. Jika itu hanya membuka gaya pertama dan kedua, itu tidak akan banyak, tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa membuka gaya ketiga. Namun, harganya sulit untuk ditanggung, bahkan untuknya. Tubuhnya menjadi lebih kabur, tapi dia melambaikan tangannya. Longsword merah terbang keluar setelah Olser mundur. Dalam sekejap, pedang panjang itu mendekat dan menebas kepala Olser. Setelah tebasan ini, Azure Dragon Spear, White Tiger Blade, dan Black Tortoise Axe semua muncul. Jelas bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion memiliki niat untuk membunuh. Ekspresi Olser ganas dan kepalanya tersentak. Pada saat krisis ini, tangan kanannya meraih di antara kedua alisnya dan merobek segel ketiga di tengah jalan. Meskipun hanya itu setengah hancur, aura yang tak terbayangkan 10 kali lebih kuat meledak untuk menahan pukulan dari 4 harta karun suci. Gemuruh-gemuruh bergema dan gelombang kejut menyebar. Olser batuk darah saat dia terus mundur. Dalam sekejap mata, dia membuka ruang dan menghilang. Longsword merah melayang tanpa bergerak di udara. Vermilion Bird Divine Emperor diam-diam merenungkan saat tubuhnya menjadi lebih transparan. Melihat di mana Olser melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Aku semakin tua. Jika itu aku di masa jayaku, Olser ini tidak akan lepas dari gaya kedua For Holy Treasures. Dia menghela nafas saat melihat semua orang. Ketika tatapannya akhirnya jatuh pada pria tua Brilliant Void itu, dia perlahan berkata, "Teman lama, apakah kamu akan menjadi musuh dari 4 sekte ilahi saya lagi?" Pria tua Brilliant Void diam-diam merenung sejenak. Dia memandang iblis kuno Teajia, yang telah disegel, dan kemudian pada harta karun suci yang masih mengambang di sana. Dengan kekuatannya, jika dia ingin bertindak, satu-satunya hal yang dia harus takuti adalah bendahara suci. Orang tua ini hanya dapat membayar bantuan King Lin. Karena iblis kuno telah dimeteraikan olehmu dengan harta karun suci, masalah ini berakhir. Perpisahan. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia menyerah untuk menyerang. Dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap 4 harta karun suci. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya, jika dia memaksa For Divine Sect ke sudut dan mereka mulai menggunakan pengorbanan darah. Pria tua itu menghela nafas saat dia menyerbu ke langit. Di langit, dia berbalik dan menatap Mu Bingmei. Mu Bingmei merenung sedikit. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Biarkan aku, lihat dia sekali." Apakah itu baik-baik saja? Sekali saja. Vermilion Bird Divine Emperor terkejut. Tatapannya menyapu Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Wajah Wang Lin pucat pasi dan luka-lukanya telah mencapai batas yang bisa dia tahan. Jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan kata-kata Mu Bingmei membuatnya gemetar kesakitan. Rasa sakit ini terungkap melalui matanya. Wang Lin tidak berbalik dan tidak menanggapi Mu Bingmei. Sebaliknya, dia melihat Vermilion Bird Divine Emperor dan bertanya, "Apakah Anda membawa saya kembali ke Vermilion Bird Divine Sect?" Vermilion Bird Divine Emperor mengangguk. "Bawa teman-teman saya yang terluka karena saya dan biarkan mereka pulih. Maka saya bisa menyetujui kondisi apapun yang dimiliki Vermilion Bird Divine Sect Anda." Vermilion Bird Divine Emperor tersenyum dan mengangguk. "Baik." Setelah dia berbicara, para murid 4 sekte ilahi sekitarnya menyebar dan membantu yang terluka. Adapun kultivator aliansi, mereka semua mundur dengan ketakutan di mata mereka. Banyak teman saya kehilangan tubuh mereka. 4 sekte ilahi akan membantu mereka mereformasi tubuh mereka. Saudaraku, situ, dipengaruhi oleh racun dari mayat sekte. Aku akan bertanggung jawab. Penolongku, Yoi, membutuhkan King Lin untuk dibangkitkan. Aku akan memberimu tubuh King Lin. Jika Anda membutuhkan 4 sekte ilahi untuk membantu, kami akan memberikan Anda semua dukungan kami. Di Demon Spirit Land, aku punya murid langsung. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa mereka ke sekte ilahi burung Vermilion. Surgawi aliansi ini ingin membunuhku. Saya ingin jiwa asal surga ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang bermaksud melukainya, dia selalu bertindak seperti iblis terhadap mereka. Surga di sekitarnya tidak ragu-ragu untuk mulai berlarian seperti burung yang tersebar. Mata Vermilion Bird Divine Emperor menyala dan dia mengangguk. Hal ini mudah. Dia melambaikan lengan bajunya dan harta karun suci terbelah menjadi 4 dan tersebar untuk menyapu darah itu. Jeritan sengsara segera bergema.
Lebih banyak darah keluar dari bibir bawah Mu Bingmei karena ketidakpedulian Wang Lin. Nyeri memenuhi matanya dan dia berteriak, "Wang Lin! Aku ingin melihatnya. Aku memohon padamu untuk membiarkan aku melihatnya." Wang Lin tidak bisa melihat rasa sakit di matanya, tapi dia tahu bahwa rasa sakitnya sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Wang Lin memejamkan mata dan dengan tenang berkata, "Aku berhutang budi pada wanita ini dan penyelamatan jiwa." Kaisar Ilahi Burung Vermilion tersenyum. "Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda membayar utang dan memastikan Brilliant Void Realm puas. Ada masalah lain?" Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Vermilion Bird Divine Emperor melambaikan lengan bajunya dan tubuh Wang Lin melayang ke udara. Ketika Wang Lin dikelilingi oleh energi asalnya, Kaisar Ilahi Burung Vermilion dibebankan pada pembukaan di langit. "Wang Lin. Dia adalah anak saya. Saya ingin melihatnya." Ekspresi Mu Bingmei pucat. Tubuhnya bergetar saat dia menatap Wang Lin, dan kedua tangannya terkepal. "Kamu tidak layak." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan meraung. Dia telah menahan emosinya, menahan perasaannya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Raungan itu melampiaskan ratusan tahun rasa sakit di hatinya. Dia sudah terluka parah, dan raungan yang dipenuhi dengan ratusan tahun rasa sakit yang tertekan ini mempengaruhi pikirannya. Dia batuk seteguk darah dan penglihatannya menjadi gelap. "The Four Divine Sect, pergi." Mereka membawa semua orang. Dua aliran air mata datang dari mata Mu Bingmei dan rasa sakit yang intens memenuhi hatinya. Dia batuk seteguk darah dan juga jatuh. Pria tua dari alam Void Brilliant menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan mengambil Mu Bingmei jauh. Dalam kehampaan, hanya suara kuno yang menggema. "Aku takdir." Seluruh sistem bintang aliansi tenang dengan masalah yang terjadi di Gua Kaisar Langit. Meskipun Gua Kaisar Langit itu kecil, ada banyak hal yang terkait dengannya. Aliansi kultivasi menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Master Void sudah mati dan mantan Dewa Surgawi itu menjadi gila dan menghilang. Mereka juga kehilangan banyak benda langit. Tidak banyak yang kembali ke markas aliansi. Berita ini menyebar seperti kepingan salju. Dalam 2 bulan, hampir seluruh aliansi Star System mengetahuinya. Ada yang tidak percaya, ada yang kaget, dan ada yang punya ide lain. Ada berbagai macam pemikiran tentang masalah ini. Sebagian besar tidak percaya aliansi kultivasi yang kuat dan perkasa akan menderita pukulan seperti ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak desas-desus muncul. Setelah 3 bulan lagi, orang harus menerima ini. Yang lebih mengejutkan para pembudidaya ini adalah kembalinya 4 sekte ilahi. Rumornya adalah Vermilion Bird Divine Emperor telah muncul dan menggunakan 4 harta karun suci untuk melukai aliansi penatua Allseer dan menyegel Kaisar Langit King Lin yang terbangun. Ini adalah berita yang mengejutkan. Banyak orang dikejutkan dengan ketidakpercayaan dan rasa takut yang tersembunyi sangat dalam. Sosok 4 sekte ilahi secara bertahap muncul dalam hati semua orang saat rumor menyebar. Mantan penguasa sistem bintang ini seperti binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mendapatkan kembali kesadaran. Pada saat yang sama, para pembudidaya Al-Heaven juga menghentikan serangan mereka seolah-olah mereka sedang merenungkan realitas berita. Hampir semua pembudidaya di luar markas besar aliansi terdiam ketika berita luar biasa ini sampai kepada mereka. Mereka menunggu pembalasan aliansi. Sejak awal aliansi, siapapun yang menyinggung mereka akan mati tanpa mayat. Mereka akan menahan amarah dan pembalasan aliansi yang mengerikan. Namun, ketika semua orang menunggu tindakan aliansi terus diam. Mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Waktu perlahan berlalu, dan sekarang 3 bulan kemudian. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap merasa tidak nyaman ketika aliansi budidaya tetap diam. Hanya ada 2 makna ketika mereka tetap diam. Entah mereka bersiap untuk serangan yang menghancurkan surga, atau mereka telah melakukan pukulan yang tak terbayangkan. Tepat pada saat ini, formasi mengerikan di luar markas besar aliansi diaktifkan dan memutuskan semua komunikasi eksternal. Ini memicu kegemparan besar. Al-Heaven segera melancarkan serangan besar-besaran. Mereka maju di semua perlawanan aliansi seperti banjir yang semakin maju. 1 bulan setelah Al-Heaven melancarkan serangan penuh, mayat sekte yang misterius segera mengumumkan bahwa mereka akan tetap keluar dari pertempuran antara Al-Heaven dan aliansi. Mereka mengambil domain selatan untuk diri mereka sendiri dan benar-benar menyegelnya, mencegah semua pembudidaya sekte non-mayat masuk. Begitu seseorang memasuki domain selatan, mereka akan menghadapi serangan yang menghancurkan mayat sekte. Independensi mayat-mayat memicu kegemparan besar di aliansi, mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, markas aliansi budidaya tetap diam. Tanpa perintah dari markas, kekuatan aliansi di seluruh sistem bintang harus bersatu untuk menghadapi serangan Al-Heaven. Namun, akibatnya, sulit untuk membentuk perlawanan nyata. Mereka terus-menerus didorong kembali oleh serangan gila Al-Heaven. Setelah 1 tahun pertempuran lagi, Al-Heaven benar-benar menduduki wilayah utara. Al-Heaven telah berhasil mengambil domain barat dan utara, menghubungkan mereka menjadi satu.
Sudah hampir 2 tahun sejak rumor dari Gua Kaisar Langit muncul. Dalam 2 tahun terakhir, markas aliansi tidak mengirimkan informasi apapun. Formasi sepenuhnya mencegah siapapun masuk. Dari kejauhan, markas aliansi tidak lagi semarak dan seperti dunia mati. Desas-desus bahwa markas besar aliansi telah dicopot tanpa ada korban yang tersisa telah menyebar dalam 2 tahun terakhir. Para pembudidaya mantan aliansi secara bertahap beralih dari harapan yang tinggi, ke kekecewaan besar, ke keputusasaan akhirnya. Mereka membentuk berbagai kekuatan, besar dan kecil, dan membagi sistem. Mereka membentuk banyak sekte baru seperti kecambah bambu yang menyebar dari bambu. Kekuatan-kekuatan ini menduduki 3 hingga 5 planet dengan menggabungkan semua pembudidaya mereka. Beberapa pasukan menduduki lebih dari 10 planet dan membentuk sekte mereka sendiri. Bahkan lebih banyak lagi mereka yang awalnya peringkat 7 negara budidaya dan sekarang, tanpa aliansi untuk mengelola mereka, mereka menjadi mandiri seperti mayat sekte. Di antara kekuatan itu, ada 4 yang paling kuat, dan 2 di antaranya berdiri di atas. Mereka adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 2 di aliansi. Negara awan meningkat dan negara Red Flute. Kekuatan 2 negara budidaya peringkat 8 ini sebagian besar tetap utuh. 1,5 tahun setelah aliansi budidaya menghilang, mereka berdua mengumumkan kemerdekaan mereka. 2 kekuatan lainnya pernah menjadi tulang punggung mantan aliansi budidaya. Mereka saling bersaing dan saling melahap hingga akhirnya menjadi kekuatan baru. Mereka adalah kuil surga dan sekte bumi jahat. Di luar keempat kekuatan ini adalah kekuatan yang tersebar. Semua kekuatan ini ada di dalam area pusat aliansi. Al-Haven tidak puas hanya dengan menduduki wilayah barat dan utara. Di depan mereka ada 3 pilihan, mayat sekte ke selatan, aliansi sisa-sisa di tengah, dan wilayah timur misterius. Al-Haven tidak mau memprovokasi mayat sekte kecuali itu benar-benar diperlukan. Adapun wilayah timur, menurut analisis Al-Haven, daerah itu sekarang seharusnya menjadi milik 4 sekte ilahi, tetapi mereka belum mendapatkan bukti. Al-Haven takut 4 sekte ilahi bahkan lebih dari mayat sekte. Akibatnya, sisa-sisa dan markas aliansi secara alami pertama dalam daftar. Pasukan Al-Haven baru saja akan meluncurkan serangan. Tetapi formasi di luar markas besar aliansi tiba-tiba diaktifkan dan secara bertahap dibuka. Pembukaan markas aliansi menyebabkan badai menyapu sistem Star Alliance dan menyebabkan Al-Haven segera berhenti. Bahkan mayat sekte mulai mengamati dengan cermat. Tidak perlu berbicara tentang mantan pembudidaya aliansi yang telah membuat sekte mereka sendiri. Sama seperti semua orang mengamati markas aliansi tidak melakukan apapun untuk sekte yang baru dibentuk dan memungkinkan mereka untuk terus ada. Apa yang mereka lakukan adalah mengirimkan perintah pembunuhan. Bunuh Wang Lin. Orang ini dulunya adalah anggota Al-Haven dengan nama alias, Su Mu, nama Taois, Master Demon. The Al-Haven Thunder Celestial. Sekarang dia adalah anggota sekte ilahi burung vermilion dari 4 sekte ilahi. Siapapun yang mengambil jiwa asal orang ini dapat memperoleh warisan alam surgawi yang diperoleh aliansi kultivasi. Selain perintah membunuh ini, aliansi budidaya juga mengirimkan perintah tertutup. Semua sekte yang dibentuk oleh mantan kultivator aliansi yang menentang kultivar Al-Haven selama 60 tahun untuk melindungi markas aliansi akan diizinkan masuk ke dalam kelompok Elder dan menikmati semua kekuatan warisan alam surgawi. Mereka yang melarikan diri tanpa bertarung akan menemukan jiwa kehidupan mereka hancur ketika aliansi runtuh. Selain itu, ketika markas besar aliansi dibuka, sejumlah besar harta dan batu giok dikirim ke para mantan pembudidaya aliansi. Semua harta dan mantra surgawi ini diakumulasikan oleh aliansi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengirim mereka dalam jumlah besar menunjukkan bahaya yang dihadapi markas besar aliansi. Setelah melepaskan 2 perintah ini dan sejumlah besar harta dan batu giok, formasi di luar markas aliansi diaktifkan sekali lagi, menyegelnya sepenuhnya. Namun, pembukaan singkat itu menyebabkan hati para mantan kultivator aliansi menjadi dingin. Sebagian besar pembudidaya tidak memiliki jiwa kehidupan mereka bersama mereka. Semakin kuat pembudidaya, semakin kuat aliansi dalam mengambil jiwa kehidupan mereka. Perlawanan berarti kematian. Akibatnya, ini memungkinkan aliansi budidaya untuk memerintah sistem bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat markas aliansi mengirimkan perintah, For Divine Sect muncul di wilayah timur. For Divine Sect benar-benar melakukan apa yang Al-Haven curigai dan hancurkan semua kekuatan lain di wilayah timur selain dari Brilliant Void Realm. Pada saat ini, seluruh sistem Star Alliance dibagi menjadi beberapa bagian dan menjadi medan pertempuran untuk beberapa kekuatan. Meskipun Al-Haven adalah yang terkuat di permukaan, dengan mayat sekte yang misterius, sekte ilahi 4 yang terkenal, dan sisa-sisa aliansi yang mendapatkan mantra harta dan celestial yang bertarung dengan jiwa-jiwa kehidupan mereka di garis itu menyebabkan kekuatan ini mencapai keseimbangan yang rumit. Namun, perselisihan antara Master Flamespark dari Al-Haven dan aliansi budidaya tidak akan berakhir karena keseimbangan ini. Al-Haven sekali lagi meluncurkan serangan mereka di sisa-sisa aliansi di pusat. Api perang menyebar. Ketika pertempuran berlanjut, korban meningkat. Pada saat ini, di dalam 4 sekte ilahi di wilayah timur, ada ladang bintang yang terbakar.
Ada batu putih besar di dalam ladang bintang yang terbakar ini, dan seorang pemuda duduk di atasnya. Dia mengenakan jubah putih, dan meskipun dia tampak biasa, dia memiliki temperamen aneh yang memberinya aura langit. Matanya tertutup, dan ketika dadanya naik dan turun, dua naga gas keluar dari hidungnya. Kedua naga itu mengelilinginya beberapa kali sebelum dia menghirup mereka kembali melalui hidung dan mulutnya. Selama proses ini, sejumlah besar api putih keluar dari batu putih dan dihirup ke tubuh pemuda bersama dengan dua naga gas. Dia sudah duduk di sini selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dia dengan tenang berkultivasi di sini, menyerap api dan menyembuhkan luka jiwa asalnya. Ada seorang lelaki tua di belakangnya. Pria tua ini sudah sangat tua dan tampak seperti kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Selama 2 tahun ini, dia sesekali akan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke punggung pemuda itu. Setiap kali ujung jarinya mendarat, pria tua itu bergetar. Sejumlah besar energi asal keluar dari tubuhnya dan memasuki pemuda melalui ujung jarinya. Pemuda itu juga akan gemetar, dan rambut putihnya akan bergerak tanpa angin. Suhu yang intens di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Dalam Vermilion Bird Divine Sect, setiap generasi Divine Emperor harus mempelajari Vermilion Bird Nine transformasi misterius. Mantra ini diwarisi dari zaman purba dan merupakan salah satu mantra paling kuat yang ada saat ini.